saya Oktavia Nursanti, NIM 43. Kali ini saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Sebelum kita membahas materi tentang pesawat sederhana, adapun standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Standar kompetensinya yaitu memahami peranan usaha, gaya, energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasarnya yaitu melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana yaitu setiap peralatan yang memudahkan manusia dalam melakukan usaha atau kerja. Pada tahu nggak sih kenapa disebut sederhana? Disebut sederhana karena setiap peralatan tersebut terbuat atau dibuat dalam bentuk yang sederhana. Nah, pesawat sederhana terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tuas, ada bidang miring, ada katrol, dan juga roda gigi atau gear. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Perhatikan pada gambar. Sistem kerja tuas atau pengungkit terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah titik tumpu atau T, yaitu tumpuan bagi pengungkit. Yang kedua adalah titik beban atau W, yaitu di mana tempat meletakkan beban yang akan dipindahkan atau diangkat. Yang ketiga itu ada titik kuasa, di mana gaya diberikan. Nah, coba deh lihat di gambar. Di situ terdapat LW dan LF. Apa sih LW dan LF? Nah, LW itu adalah lengan beban atau jarak antara titik beban dengan titik tumpu. Nah, sedangkan LF, apa sih LF? Nah, LF itu adalah lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Berdasarkan dari sistem kerjanya, tuas terbagi menjadi 3 kelompok. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan juga tuas jenis ketiga. Nah, perhatikan deh gambarnya, beda-beda kan? Coba yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama yaitu tuas yang titik tumpunya terletak antara titik beban dan titik kuasa, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menggunting kain. Terlihat pada gambar bahwa tangan kita menjadi titik kuasa, kemudian tengah-tengah atau inti besi tengah yang terdapat pada gunting itu adalah titik tumpu, dan pisau gunting itu menjadi titik bebannya. Contoh alat-alat tuas jenis pertama lainnya adalah gunting, tang, timbangan, dan papan jungkat-jungkit. Yang selanjutnya yaitu tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua yaitu tuas yang bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mendorong kereta dorong yang berisi batu ataupun pasir, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pemegang untuk tangan itu adalah titik kuasanya, kemudian batu itu adalah bebannya, dan roda adalah titik tumpunya. Contoh alat-alat tuas jenis kedua yang lainnya adalah pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemotong kertas, dan pemecah kemiri. Yang selanjutnya yaitu tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yaitu tuas yang kuasanya terletak antara titik tumpu dan titik beban, seperti yang terlihat pada gambar. Penerapan tuas jenis ketiga pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memindahkan pasir dengan menggunakan skop. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, pemegang skop itu adalah titik tumpunya, kemudian tangan kita adalah titik kuasanya, dan ujung skopnya yang mengambil
pasir tersebut adalah titik bebannya. Contoh alat-alat tuas jenis ketiga lainnya yaitu pinset, penjepit roti, siku lengan, staples. Adapun keuntungan mekanik pada tuas adalah Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LF per LW. Benar. Nah, persamaannya adalah W dikali dengan LW sama dengan F dikali dengan LF. Adapun keterangannya di mana W adalah beban yaitu satuannya Newton dan F adalah kuasa satuannya Newton dan LW adalah lengan beban satuannya meter dan F adalah lengan kuasa satuannya meter. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah katrol. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Adapun katrol terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah katrol tetap, katrol bergerak, dan juga sistem katrol atau biasa kita sebut dengan katrol majemuk. Baik, yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Contoh dari katrol tetap yaitu pada sumur timba dan pada tiang bendera. Perhatikan pada gambar. Terdapat titik O, B, A, F, dan W, di mana A adalah titik kuasa, B adalah titik beban, O adalah titik tumpu, F adalah titik kuasa, W adalah beban, di mana titik O dan titik A adalah lengan kuasa dan titik O dan titik AB adalah lengan beban. Nah, pada gambar tersebut diketahui bahwa pada katrol tetap, titik O dan titik A sama dengan titik O dengan titik B. Nah, maka besar keuntungan mekaniknya adalah 1, di mana Km sama dengan W per F atau sama dengan LF per LW sama dengan 1. Selanjutnya yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak yaitu katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Contoh dari katrol bergerak yaitu katrol untuk mengangkat peti kemas. Nah, berikut perhatikan gambarnya. Ada A yaitu titik beban, B adalah titik kuasa, O adalah titik tumpu, F adalah kuasa, W adalah beban, di mana titik O dan titik A adalah lengan beban dan titik O dan titik B itu adalah lengan kuasa. Sehingga terlihat pada gambar yaitu pada katrol bergerak berlaku titik O dan titik B sama dengan 2 kali titik O dan titik A, dan sedangkan yang LF sama dengan 2 kali LW. Maka besar keuntungan mekaniknya dari katrol bergerak yaitu 2. Yang selanjutnya yaitu sistem katrol atau katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam satu kerangka dan membentuk katrol balok atau disebut takal. Nah, katrol yang digunakan jumlahnya lebih dari 1. Keuntungan mekanik pada sistem katrol, maka dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Nah, besarnya gaya minimum untuk menaikkan beban yaitu Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan N. N itu adalah jumlah katrol. Nah, contoh dari katrol majemuk ini adalah katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah bidang miring. Perhatikan pada gambar. Bidang miring ini berfungsi untuk memudahkan memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Adapun persamaannya adalah W dikali dengan H sama dengan F dikali dengan S. Atau besar keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan W per F atau sama dengan S per H. Berikut adalah alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Yang pertama ada pisau, tangga, paku, mata kapak, sekrup atau baut, linggis, dan juga jalan berkelok di pegunungan.
Baik yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear merupakan alat yang terdiri dari dua silinder bergigi di pinggirnya dengan ukuran yang berbeda. Perhatikan pada gambar. Semakin kecil gear, maka semakin kecil pula gaya yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selain itu, semakin banyak jumlah gigi, maka semakin kecil juga kecepatan rotasinya. Begitu juga sebaliknya. Adapun materi pesawat sederhana sudah dijelaskan loh di dalam ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Infitor ayat 6-8. Berikut bunyinya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, gimana? Teman-teman semua udah denger kan bunyi surat Al-Infitor ayat 6-8? Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa betapa istimewanya tangan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha atau kerja. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pesawat sederhana, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.